Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang sangat luar biasa, yakni Aji Prayetno 98, dan insya Allah nanti akan diganti menjadi kaji.id official. Oke. Jadi di video ini ataupun video yang kedua saya ingin sedikit sharing bagaimana pengalaman saya, kenapa bisa ikut di ataupun testimoni saya, kenapa saya bisa gabung di kelas Jago Bacot eksklusif 30 hari yang dibimbing langsung oleh Bang Ilham Sang Juara. Mungkin saya akan sedikit sharing lebih jauh mengenai kehidupan saya, dan mungkin ini akan berlangsung agak sedikit lama. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin melihat seberapa militansinya saya ya mengikuti ataupun ingin menjadi motivator kelas internasional yang sangat familiar nanti insya Allah, amin. Boleh teman-teman lanjutkan menonton video ini, dan jika mungkin sudah bosan ataupun mungkin sudah abangnya apaan sih so asik, oke, boleh ditinggalkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi mungkin saya ingin sedikit sharing lebih jauh mengenai pengalaman saya dulu waktu SMA dan keinginan saya untuk kuliah. Sebenarnya saya berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu begitu. Jadi dari SMA itu ketika di semester ataupun kelas 3 mendekati UN, saya sudah mulai bingung mengenai apa sih saya harus kemana sih setelah ini begitu. Dengan keadaan ekonomi orang tua saya yang saya juga sangat tahu sekali kalau saya ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan, tentu akan sangat sulit sekali ya begitu bagi kedua orang tua saya. Jadi saya pun memikirkan sangat jauh sekali bagaimana saya kalau kuliah, atau sebenarnya saya ingin mengikuti tes Polri ataupun TNI, tapi rasanya begitu berat karena saya tahu juga dapatkan pengalaman dari teman-teman semua bahwa tidak ada yang murni ataupun tidak ada yang transparan, sangat transparan sekali seperti dulu. Jadi kalau dulu cerita dari ayah saya ingin mendaftar TNI, Polri, itu memang hanya benar-benar fisik dan otak, mungkin duit ataupun uang mungkin hanya beberapa. Nah kalau sekarang itu sudah sangat sulit sekali, bahkan semua butuh uang sekarang ini. Bahkan semua sekarang sudah tidak dapat dipungkiri, PNS maupun instansi perusahaan yang lain itu semua sudah rata-rata menggunakan orang dalam, dan juga tentunya butuh uang yang banyak untuk bisa masuk. Jadi itu hal yang tertanam di antara pemuda sekarang. Kenapa pemuda sekarang banyak yang pesimis? Karena mungkin bisa jadi dari situ, karena sekarang semua tidak transparan lagi, semua sudah bisa dibayar dengan uang. Nah seharusnya pemuda jangan berpikir seperti itu. Kita nggak boleh kalah. Kalau kita berpikir seperti itu terus, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin, seperti itu. Jadi ketika kita ingin merubah suatu ekonomi kita menjadi lebih baik lagi, tentu kita harus berpikir bagaimana kita bisa mensukseskan diri sendiri. Nah kalau mindset kita saja kecil, bagaimana kita ingin mensukseskan diri kita sendiri? Jadi mulailah bermindset besar, berpikir besar dan berjiwa besar. Oke, jadi saya pun memutuskan langkah selanjutnya adalah dengan menempuh perkuliahan. Ini kemudian ada teman saya yang menyarankan bahwa saya untuk mengikuti beasiswa bidik misi begitu. Bidik misi, saya yakin juga yang mengikutinya juga banyak. Apalagi bidik misi itu lekat dengan orang-orang yang berprestasi. Jadi saya pun juga sempat pesimis. Saya selalu pesimis terus. Namun saya berusaha melawan diri saya, bagaimana saya bisa memperbaiki kehidupan saya. Jadi mungkin langkah salah satunya adalah melalui
jalur pendidikan yang lebih tinggi lagi, yakni menempuh perkuliahan. Jadi tamatlah saya dari SMA, kemudian saya mencoba mendaftar. Yang pertama itu saya mendaftar di jalur SNMPTN karena saya tidak mempunyai cukup biaya, jadi saya memilih tempat pendidikan yang paling dekat, yang negeri dan ternama, yakni salah satunya yaitu Universitas Jambi, yakni di kota Jambi, salah satu universitas yang paling ternama di universitas di provinsi Jambi. Oke, jadi SN itu sebelum UN ya, dan kelulusannya pun aneh lupa nih, intinya aneh waktu nggak lolos SNMPTN. Jadi saya pun sempat pesimis juga, waduh SN aja nggak lolos ini, walaupun saya tahu juga banyak teman-teman saya yang nilainya itu tinggi-tinggi semua, bahkan ada yang ikut GO. Mungkin teman-teman di sini tahu ya apa itu GO, Ganesha Operation, yang itu bimbelnya bisa bernilai 7 juta sampai 8 juta, dan itu sama sekali kualitasnya nggak ada juga. Padahal rata-rata temanku itu anak dokter, anak Pak RT, dan semua punya tingkat finansial yang tinggi. Jadi saya pun mencoba memberanikan diri lagi. Saya mendaftar bidik misi lagi, kemudian mendaftar SBMPTN lagi, dan mencoba dan terus mencoba. Nah, sampai di situ pun sebenarnya jadi ceritanya cukup panjang. Tidak sampai di situ saja, bahkan ketika saya ingin melanjutkan kuliah, itu banyak celaan, banyak ejekan, banyak remehan dari mereka, ya, tetangga-tetangga, mulut-mulut netizen. Bahkan yang sangat membuat saya sedih itu bahkan dari keluarga ibu saya sendiri yang meremehkan saya. Alah, pekerjaan cuman motong aja kok mau menguliakan anak, apa ya mampu. Bayangkan teman-teman mendengar kata-kata itu, sakit bro. Nah, terkadang remehan, cacian, itulah yang membuat Anda kuat. Itulah yang membuat Anda bisa menjadi lebih tinggi level Anda. Jadi ketika ada orang yang meremehkan Anda, ucapkan terima kasih kepada dia, karena dia sudah membuat Anda menjadi setingkat akan lebih baik dari dia yang mencela Anda. Buktikan pada dia. Jadi setelah itu saya pun melanjutkan ke Jambi begitu ya, untuk tes tertulis ujian SBM. Singkat cerita, jadi akhirnya saya pun lulus. Kemudian saya mengurus banyak berkas daftar ulang untuk bidik misi. Jadi saya lulus di Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi di pilihan pertama, prioritas pertama. Kemudian sebenarnya itu salah jurusan, tapi sebenarnya cukup panjang ceritanya teman-teman. Namun karena ini memori HP saya bermasalah, jadi nggak bisa semuanya saya kupas. Sebenarnya saya ingin panjang sharing di video ini. Singkat cerita begitu. Jadi ada cerita yang cukup menarik dan cukup sedih mungkin jika teman-teman mendengar kisah perjuangan kuliah saya. Jadi ketika setelah mengurus semua berkas, kemudian kalau di universitas itu ada namanya pengenalan kehidupan kampus, atau yang lebih kita kenal dengan namanya ospek. Jadi di ospek ini saya itu ke Jambi itu tidak ada keluarga. Kalau keluarga itu jauh ya, cukup jauh. Jadi saya pun memaksa ke Jambi itu sendirian, tanpa teman begitu. Jadi saya berpikir ya udahlah,
numpang di musola nggak apa-apa, di masjid nggak apa-apa. Jadi 3 hari saya numpang di masjid. Selesailah PKK universitas. Nah, yang saya nggak tahu, ternyata prodi saya ini kampusnya 30 menit dari kampus utama ini yang di kota ini. Jadi harus 30 menit lagi. Nah, wah, di situ saya bingung sekali. Ini gimana ini, saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya belum punya teman di Jambi, jadi serba bingung. Nah, alhamdulillah sekali ada teman saya yang sangat baik hati sekali ya, namanya, mungkin jika dia melihat video ini, Faisal Anwar. Terima kasih sekali sudah banyak membantu saya selama saya kuliah. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ini selama 3 bulan berturut-turut saya selalu menumpang dia, baik itu PKK fakultas maupun sudah kuliah. Jadi setelah itu saya nggak enakan, jadi ya udah saya memaksakan naik ojek. Wah, setelah beberapa hari rupanya ojek itu 30 ribuan. Jadi kalau seperti itu terus saya juga nggak mampu. Jadi saya kembali lagi ke sholat itu. Kemudian keluarlah pengumuman bidik misi setelah beberapa bulan. Nah, qadarullahnya saya nggak lolos. Jadi teman-teman bisa bayangkan, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang kurang mampu, tidak punya kendaraan, kampus jauh karena kurangnya info, dan saya baru mempunyai HP itu kelas semenjak kuliah ini, semenjak sudah kerja nanti. Iya, jadi karena pengumuman bidik misi yang sudah ketahuan saya tidak lolos. Wah, itu saya sangat sedih sekali teman-teman. Jadi saya menangis betul malam itu. Kenapa kok saya nggak lolos ya, padahal ya prestasi alhamdulillah. Tapi ya apa mau dikata, terkadang apa yang kita anggap baik itu bisa jadi juga buruk buat kita. Apa yang kita anggap buruk bisa jadi itu sangat baik buat kita ya. Jadi malam itu ada 2 bapak-bapak yang menawarkan baju kepada saya di musola itu. Saya lihat bapak-bapak itu juga kasihan sekali, kelihatannya juga butuh makan. Jadi dengan uang seadanya saya malam itu, jadi saya belikan nasi untuk bapak-bapak itu. Kemudian mereka juga menginap di masjid itu. Nah, ketika itu dompet itu tersisa mungkin 200 ribuan lebih, saya taruh di tas kalau nggak salah. Kemudian tibalah waktu subuh, kemudian saya bangun siap-siap untuk azan, kemudian ke WC, mandi. Nah, ketika itu dompetnya udah nggak ada. Waduh, bukan maksud saya suuzon kepada 2 bapak-bapak itu, tapi ya memang tinggal hanya 2 bapak-bapak itu yang ada. Jadi saya pun juga tidak bisa berspekulasi kepada siapapun. Jadi ya sudah hilang, ya sudahlah. Jadi saya pun bingung. Akhirnya saya pun memaksa untuk kerja di rumah makan. Kebetulan sedang ada lowongan, namun waktunya itu masuk dari jam 5 sore sampai jam 3 pagi. Nah, kebetulan juga saya kuliah itu semester 1 itu full terus dari pagi sampai sore. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan, saya menjalani rutinitas itu selama 5 bulan ya, 5 bulan kurang lebih, dan seperti itu terus, hampir nggak tidur. Mungkin tidur hanya 2 jam saja. Nah, bisa teman-teman bayangkan seperti apa rasanya ya. Begitulah ketika kita memang kepepet, mungkin hal apapun bisa kita lakukan. Kemudian dari situ timbul rasa saya ingin menulis buku, dan juga saya ingin menceritakan kisah saya ini. Sebenarnya ini cukup panjang teman-teman, namun nanti insya Allah lengkapnya ada di buku solo perdana saya ya, nanti kan. Sebenarnya cukup panjang ceritanya dari tadi. Ini hanya saya persingkat sekali karena memori HP saya, maaf sekali, sedang tidak mendukung. Jadi
Di semester 2 alhamdulillah saya lolos beasiswa bidik misi. Kemudian saya pun memutuskan untuk keluar dari kerja tersebut. Nah, kemudian semakin lama saya semakin senang menggeluti dunia public speaking. Tiap hari hampir di YouTube itu saya lihatin terus tentang channel-channel motivasi. Nah, kemudian saya tertarik. Kemudian saya mengetahui Bang Ilham juga seorang motivator, jadi kebetulan ada 30 hari eksklusif jago bacot namun berbayar. Ini 400.000. Saya pun berpikir panjang, wah ini 400.000 ini cukup mahal bagi saya. Namun kita kalau investasi itu kita nggak boleh ragu-ragu dan takut, apalagi soal pendidikan dan ilmu pengetahuan itu sangat mahal sebenarnya teman-teman. Banyak seminar, banyak trainer di luar sana itu sangat mahal sekali, bahkan sampai bernilai juta. Ini hanya 400.000. Jadi saya pun memaksakan ikut karena benefit yang saya dapatkan juga sangat luar biasa sekali. Salah satunya yaitu dibimbing sampai naskah buku solo saya terbit. Jadi saya mungkin akan sangat terbantu sekali jika mengikuti agenda tersebut. Nah, mungkin begitu cerita singkat saya kenapa saya ngotot ingin menjadi seorang motivator. Mungkin karena saya ingin membagikan kisah saya ini, barangkali bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada banyak motivasi sih. Oke, pesan saya kepada teman-teman semua, jangan pernah menyerah terhadap keadaan, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi ayo kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Mungkin teman-teman berasal dari keluarga yang kurang mampu ataupun entah apapun itu background ekonomi kita, ingat kita sendiri yang harus merubahnya, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan kaum tersebut sendiri yang akan merubah nasibnya sendiri. Jadi ayo kita berusaha, ayo kita berinvestasi, jangan takut. Walaupun mungkin itu nominalnya besar, itu nanti tidak akan sebanding dengan hal ke depan ataupun pengalaman yang kita dapatkan nanti, dan itu sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Hidup itu harus punya mimpi, dialah yang menjadikan hari-harimu lebih bermakna untuk dijalani. Jangan takut bermimpi besar, jangan takut engkau dianggap gila, karena orang gila sesungguhnya adalah mereka yang tidak mempunyai mimpi. Saya Aji Prayetno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.